Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Endah Purbasari. Saya Mega Laura Murnisida Balok. Saya Eva Fauza. Kami CGP Angkatan 11 dari Kota Bekasi. Pada video kali ini, kami akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik. Saya Eva Fauza sebagai supervisor, Coach Mega Laura, dan sebagai coachee Endah Purbasari. Selamat siang Bu Mega. Selamat siang Bu Eva. Apa kabar nih Bu Mega? Sehat Bu Eva. Bu Eva apa kabar? Alhamdulillah, saya baik. Kita ngobrol sebentar ya Bu ya? Sebelum Ibu melakukan coaching gitu kan? Iya Bu, saya senang juga nih bisa di sini sama Ibu bisa mengamati saya nanti mau melakukan coaching kepada rekan saya begitu Bu. Tolong masukannya ya Bu ya. Siap. Jadi apa nih rencana dari pertemuan kita kali ini? Nah rencananya itu saya ingin mengembangkan diri saya gitu Bu dalam melakukan coaching kepada rekan sejawat saya. Wah, bagus sekali. Nah, sebelum ngobrol lebih jauh, kita perlu diskusi dulu mungkin gitu ya mengenai rubrik penilaian dari percakapan coaching nanti gitu ya. Enaknya gimana nih Bu untuk rubrik penilaiannya? Untuk rubrik penilaiannya kayaknya Ibu cukup berikan nilai 1, 2, 3 atau 4 gitu Bu pada kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan nanti. Oke. Bagaimana tuh kriteria penilaiannya? Nah kalau 1 itu berarti nanti Ibu melihat saya kalau saya itu belum mampu gitu Bu melakukan coaching sesuai dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan. Nah kalau 2 berarti saya kurang mampu gitu Bu untuk mengembangkan kemampuan coaching saya. Nah kalau 3 saya sudah mampu gitu Bu untuk melakukan coaching dan memiliki kompetensi yang saya harapkan. Lalu kalau 4 berarti sudah sangat mampu begitu Bu. Wah, ide yang sangat bagus. Kemudian kompetensi coaching apa nih yang ingin Ibu kembangkan? Nah, saya berharapnya itu saya bisa mengembangkan kompetensi seperti kehadiran penuh gitu Bu, lalu mendengarkan dengan aktif dan juga bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Bu kepada coach saya. Iya. Saya rasa sih Ibu bisa memiliki kompetensi itu gitu ya. Namun bagian kompetensi mana nih Bu yang secara spesifik ingin Ibu diobservasi oleh saya? Nah, saya ingin lebih spesifik itu ke pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Oke, Ibu ingin lebih spesifik, saya amati bagaimana cara Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya? Iya Bu, karena saya agak kesulitan gitu Bu untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Jadi saya butuh Ibu nih untuk memberikan penilaian terhadap saya, apakah saya sudah layak untuk menjadi coach atau belum gitu Bu. Baik. Tadi Ibu mengatakan ingin mengembangkan kompetensi coaching untuk pertanyaan yang berbobot. Iya. Apa nih yang menjadi kekuatan Ibu untuk dapat mencapai tujuan itu? Nah kalau saya sih bisa fokus gitu ya Bu untuk mendengarkan keluh kesah ataupun cerita ataupun kendala dari rekan saya gitu Bu. Jadi saya itu bisa Bu menjadi pendengar yang aktif begitu Bu. Jadi saya yakin dengan kekuatan itu bisa saya pakai gitu Bu untuk meningkatkan kompetensi saya mengajukan pertanyaan berbobot itu. Baik, peluang atau kemungkinan apa nih yang bisa Ibu ambil untuk mencapai tujuan itu? Kalau saat ini sih saya akan lebih banyak gitu ya Bu mempelajari tentang paradigma ataupun prinsip coaching yang benar, yang tepat seperti apa, dan juga nanti saya akan berlatih gitu Bu melakukan coaching dengan alur tirta juga serta bisa menghadirkan ini Bu. Jadi saya hadir secara penuh dan juga mendengarkan dengan pakai rasa gitu ya selama kegiatan coaching yang akan saya lakukan nanti. Iya, baik. Nah, kalau saya boleh tahu dari skala 1 sampai 10 Bu, di mana nih posisi Ibu sekarang untuk mencapai tujuan itu? Kalau saya sih merasanya masih ada di angka 6 gitu ya Bu. Jadi saya merasa masih belum terlalu mahir gitu Bu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Saya sih ngerasanya gitu Bu. Baik. Nah, kira-kira ingin di posisi mana nih? Ingin di posisi angka berapa gitu ya setelah setelah nanti proses coaching ini?
berharapnya sih bisa maksimal gitu Bu, tapi dalam waktu dekat ini saya ingin meningkatkan untuk mencapai angka 8 dulu gitu Bu, bertahap gitu Bu. Jadi Ibu dari angka 6 ingin mencapai angka 8 gitu ya. Iya Bu. Strategi apa nih yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu? Ada beberapa strategi Bu yang saya bisa lakukan gitu ya Bu untuk mencapai tujuan saya gitu. Jadi terus berlatih tentunya, lalu mencari referensi pertanyaan-pertanyaan gitu Bu, supaya gimana sih caranya bisa memicu seseorang itu bisa berpikir lebih mendalam tentang dirinya atau bisa menggali kompetensi yang ada dalam dirinya gitu Bu. Lalu juga nanti saya meminta rekan sejawat saya gitu Bu untuk memberikan umpan balik terhadap proses coaching yang saya lakukan. Lalu nanti saya juga akan melakukan perbaikan dan tindak lanjut dari umpan balik tersebut begitu Bu. Dan saya juga ingin nih menghadirkan Ibu sebagai pengamat nanti untuk melihat proses coaching yang saya lakukan, jadi saya bisa mendapatkan masukan langsung gitu Bu. Iya. Wah, Ibu sudah punya perencanaan gitu ya. Baik. Kalau boleh tahu Bu, ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu apa nih? Saya itu memakai ini ya Bu, kalau keberhasilannya itu sih ketika saya tuh mampu untuk menuntun atau mengarahkan coach saya gitu Bu, untuk menggali potensi yang ada dalam dirinya, lalu muncullah nanti dari kompetensi itu ada idenya, ada gagasannya gitu, lalu terwujud harapan gitu Bu. Jadi tujuan-tujuan yang sudah disepakatin di awal itu nanti bisa tercapai begitu Bu. Jadi menurut saya sih itu merupakan ukuran untuk meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan coaching gitu, khususnya untuk pertanyaan yang berbobot tadi. Wah, bagus sekali nih rencana aksi yang sudah Ibu jabarkan gitu ya. Tadi Ibu bilang bahwa kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan itu adalah pertanyaan berbobot gitu ya. Kemudian rencana aksi yang sudah Ibu rencanakan ini, Ibu akan banyak berlatih, mencari referensi pertanyaan berbobot, kemudian meminta orang lain gitu ya untuk menilai Ibu, kemudian melakukan perbaikan, melakukan tindak lanjut gitu ya. Menurut saya itu sudah sangat bagus sekali. Lalu kapan nih Ibu akan mulai melakukan coaching ini? Nah, saya tuh rencananya mulai hari ini Bu, gitu. Jadi Ibu pas banget nih hadir di sini, jadi saya mau langsung memulai dan saya meminta Ibu untuk membantu saya nih langsung melakukan proses coachingnya gitu. Baik, tentu saja Bu nih. Siapa nih yang mau Ibu coaching hari ini? Nah, saya tuh akan meng-coaching rekan mengajar saya Bu, yaitu Bu Enda Bu. Oke, Ibu akan melakukan coaching dengan Bu Enda. Oke, saya akan bantu mengamati kegiatan coaching Ibu. Nanti saya akan berikan Ibu masukan gitu ya, terkait kompetensi coaching Ibu yang ingin Ibu kembangkan gitu ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu, izin saya panggilkan dulu rekan saya. Jadi biar kita langsung praktekkan hari ini gitu ya. Baik. Silakan Bu. Selamat siang Bu Enda, apa kabar? Siang Bu, sehat Bu Mega. Gimana kabar Bu Mega? Saya juga sehat Bu. Wah, udah nyaman nih Bu posisi duduknya, biar kita enak nih ngobrol-ngobrol dulu sebentar ya Bu Enda ya. Iya. Sudah Bu, sudah nyaman. Ini juga sedang ada di ruangan ya. Ini nyaman ya Bu ya, terima kasih nih ya, sudah bisa lebih fokus lagi nanti saya bicara dengan Ibu Mega. Oke, baik. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu ya. Ya, siap Bu Mega. Nah, apa nih Bu rencana pertemuan kita kali ini? Ya, rencana saya sih mau curhat gitu ya Bu ya. Terus dari curhatan saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya gitu loh Bu. Curhat masalah apa nih Bu Enda? Saya mau curhat masalah pembelajaran saya nih Bu. Baik, sebelum curhat nih, kira-kira apa nih harapan Ibu dari obrolan kita hari ini? Iya, saya sih berharap menemukan solusi dari permasalahan saya yang dihadapi Bu, karena saat ini saya sedang bingung nih Bu. Ibu merasa sedang bingung ya? Bingungnya kenapa nih Bu Enda? Bisa diceritain Bu apa yang membuat Ibu bingung? Iya Bu, saya kan mengajar guru sanitari ini di kelas 12. Terus ada salah satu kelas nih pembelajaran saya tidak pernah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya susun. Jadi saya bingung gitu Bu, apa yang salah ya dalam diri saya. Oh begitu, jadi Ibu bingung ya kenapa dalam satu kelas ini nih tidak pernah tercapai tujuan pembelajarannya begitu Bu? Betul Bu. Oke, nah kalau dari skala 1 sampai dengan 10 nih Bu, di mana posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan Ibu?
ada di posisi 5 ya Bu ya, karena saya masih merasa belum maksimal dalam menyampaikan pembelajaran sesuai tujuan yang sudah saya tentukan. Kira-kira Ibu ingin di posisi berapa nih kemampuan dalam menyampaikan pembelajarannya sesuai dengan tujuan pembelajarannya itu, Bu? Iya, saya akan merasa puas jika sudah berada di posisi 8 ya Bu ya. Oke, saat mengajar apa nih Bu yang Ibu bisa lakukan sehingga tujuan pembelajaran pada salah satu kelas ini tidak tercapai gitu, Bu? Iya, saya melakukan hal yang sama dengan kelas lainnya Bu, tapi tidak ada perbedaan. Saya membuat rencana pembelajaran juga yang sama ke semua kelas, tapi ada satu kelas nih Bu yang pembelajarannya tujuannya itu tidak tersampaikan gitu. Namun saya proses mengajar anak-anak sih sama gitu loh, dalam menyampaikan materi juga sama, jadi sehingga tujuan pembelajaran juga sama, tapi hanya satu kelas ini tuh mereka tuh merasa kurang paham dalam materi saya yang saya berikan, sehingga tujuan pembelajaran saya tidak tercapai di satu kelas ini. Bagaimana mau tercapai ya Bu, karena kadang materi juga belum tuntas, padahal kelas saya juga yang lain sudah berjalan sesuai dengan rencana, begitu Bu. Oh begitu. Jadi dengan permasalahan yang tadi nih, menurut Ibu gimana Bu solusinya? Nah itu dia Bu, saya sih ada pikiran nih, ada yang harus diperbaiki dari perencanaan pembelajaran saya Bu. Nah kira-kira apa nih Bu strategi yang akan Ibu lakukan? Saya sih mikirnya karena kelas ini berbeda dengan 11 kelas ya yang saya ajar, saya tuh harus membuat perencanaan yang biasanya saya ada 4 tujuan pembelajarannya, cukup di kelas ini hanya 2 gitu, jadi saya singkat gitu, memunculkan hanya 2 atau 3 gitu dari tujuan pembelajarannya gitu Bu. Oh iya, bisa seperti itu Ibu. Namun apakah strategi lain yang lebih berpihak pada murid gitu? Tadi Ibu mengatakan bahwa materi saja terkadang tidak tuntas gitu ya Bu. Iya. Nah kira-kira apa strategi lain yang bisa Ibu lakukan? Iya, jadi saya akan mencari tahu kebutuhan murid ya Bu ya di kelas gitu. Karena pembelajaran saya tidak memenuhi gaya belajar, minat belajar, profil belajar murid saya. Jadi saya harus mencari kebutuhan murid gitu kayaknya. Nah, ide bagus tuh Bu. Bagaimana cara Ibu untuk mencari atau mengetahui nih kebutuhan murid Ibu? Bisa melalui pengamatan ya Bu ya. Saya selama ini ya Bu ya, anak-anak itu kan senengnya belajar kayak gimana gitu, mereka suka apa, kemudian saya susun rencana pembelajaran ya, saya sesuai dengan kebutuhan murid ya Bu ya. Seperti itu. Nah, idenya bagus tuh Bu. Dari rencana yang Ibu sampaikan barusan, saya melihat ada usaha nih dari Bu Enda untuk memenuhi kebutuhan belajar muridnya. Nah, sebelum membuat perencanaan, kira-kira nih perencanaan seperti apa nih yang mau Ibu buat untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tadi itu? Nah iya, saya akan menyajikan berbagai bentuk konten pembelajaran, contohnya kayak menonton video, gambar, lagu tari-tarian daerah, dan konten lainnya yang mendukung pembelajaran saya. Kemudian dalam proses juga saya akan menggunakan pengelompokan, jadi anak-anak paham, mungkin bisa berkolaborasi dengan temannya yang kurang paham, jadi kayak seperti tutor sebaya gitu loh Bu. Nah, keren sekali tuh Bu Enda. Saya rasa ide yang sangat bagus gitu ya Bu ya. Dari obrolan kita dari awal hingga akhir, saya merasa Ibu sudah membuat perencanaan dengan tepat. Dari mulai mengurangi tujuan pembelajarannya gitu ya Bu, lebih dikerucutkan kembali, kemudian mencari tahu kebutuhan murid Bu Enda. Nah, kemudian Ibu juga membuat perencanaan pembelajaran tadi dengan berbagai konten gitu ya Bu. Ada juga tadi tutor sebaya. Nah, kira-kira kapan nih Bu rencana itu bisa diwujudkan? Segera ya Bu, saya akan laksanakan rencana yang sudah saya sampaikan. Kebetulan saya ada jadwal mengajar nih Bu besok. Nah, wah pas sekali ya Bu ya. Semoga Ibu bisa melaksanakan rencana yang sudah Ibu buat. Oh iya, kira-kira siapa nih Bu yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen itu? Iya, saya akan membantu meminta bantuan kepada rekan saya untuk mengobservasi pembelajaran saya dan memberikan saya umpan balik dari pembelajaran yang sudah saya lakukan. Wah, bagus sekali nih Bu, sudah direncanakan, ada rekan yang juga mau membantu gitu ya Bu. Nah, semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan sesuai dengan harapan gitu ya Bu ya. Kapan nih Bu kita bisa bertemu kembali? Saya ingin mendengar nih gimana perencanaan-perencanaan yang sudah Bu Enda lakukan gitu Bu. Segera. Minggu depan juga boleh Bu
Bu Mega. Wah baik, saya tunggu progresnya minggu depan ya Bu Enda ya. Iya, baik, terima kasih loh Bu Mega sudah membimbing. Oke, sama-sama Bu Enda. Tetap semangat dan semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Sukses selalu ya Bu Enda. Terima kasih. Bagaimana nih rasanya Bu Mega setelah melakukan coaching? Wah, lega nih Bu. Jadi merasa lebih plong gitu. Alhamdulillah. Nah, sebelum saya bertanya lebih jauh, saya ingin tahu nih apa arah tujuan obrolan kita pasca observasi ini agar arah percakapan kita jelas nih Bu. Nah, saya itu ingin tahu nih Bu, umpan balik dari Ibu setelah mengamati saya tadi ya Bu, melakukan coaching dengan rekan sejawat saya. Dan saya juga ingin mendengar tanggapan Ibu terkait kompetensi yang ingin saya kembangkan sebelumnya gitu Bu. Apakah sudah berjalan dengan baik saat melakukan coaching dengan Bu Enda tadi? Oh, baik-baik. Setelah saya memberikan tanggapan, apa nih rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya? Nah, rencananya itu saya akan mengevaluasi dan memperbaiki gitu ya Bu proses coaching saya gitu Bu, dan supaya kedepannya bisa lebih baik lagi gitu Bu, dan saya juga bisa melakukan coaching dengan rekan-rekan saya ataupun kepada murid gitu Bu. Baik. Nah, bagaimana pendapat Ibu sendiri tentang proses coaching yang Ibu lakukan tadi? Apakah sudah puas atau belum? Bersyukurnya sih sudah mulai enak gitu ya Bu ya, sudah mulai merasa puas gitu, walaupun memang ya saya harus tetap lebih mengembangkan lagi gitu ya Bu potensi saya. Jadi pada saat pra tadi dan juga setelah dilakukan ya saya merasa ya ada sedikit perkembangan gitu lah Bu. Apa nih yang sudah dilakukan Ibu saat coaching sehingga Ibu merasa bahwa ada perkembangan kompetensi gitu dari yang Ibu harapkan? Oke, kalau tadi itu sih Bu, saya merasanya saya sudah berusaha untuk menghadirkan fokus saya gitu ya Bu. Jadi punya kesadaran penuh lah untuk mendengarkan, dan saya juga berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif, memberikan respon juga kepada coach saya dengan ya baik dengan tatapan, anggukan ataupun yang lainnya gitu ya Bu. Dan saya juga mendengarkan pernyataan dari coach, serta saya berusaha menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Oh ya. Nah, kalau tadi kan dari skala 1 sampai 10 kan Ibu ada di angka 6 gitu ya. Iya, Bu. Nah, kalau sekarang nih posisi Ibu nih ada di angka berapa nih untuk mencapai tujuan Ibu? Sekarang tuh udah ini ya Bu ya, mulailah di angka 7, hampir mendekati ke 8 gitu. Ah, iya, hampir mendekati Iya, Bu. ke 8 ya Bu ya. Baik. Bagaimana Bu kalau dari catatan hasil observasi Ibu? Iya, menurut saya sih Ibu sudah berusaha dengan baik nih menghadirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya. Saya sih kasih nilai Ibu tuh rata-rata 3 atau 4 gitu ya di kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot gitu kan. Ibu juga sudah berusaha menuntun gitu ya, mengarahkan coach untuk mampu menggali potensi yang dia miliki gitu kan dengan mengajukan pertanyaan berbobot gitu kan. Kemudian Ibu juga sudah mampu membuat coach ini berpikir lebih dalam gitu kan, sehingga coach ini berhasil mencapai tujuan indikator gitu ya dari yang sudah ditentukan sebelumnya gitu kan. Namun saya melihat alangkah baiknya Ibu lebih rileks lagi gitu ya, lebih rileks lagi dalam melakukan coaching kepada rekan sejawat gitu kan. Dan Ibu terus berlatih aja sih agar lebih mahir nih dalam melakukan coaching. Harapan saya mungkin nanti bukan hanya 8 ya Bu ya, tapi 10 gitu ya. Amin. Nah, apa nih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nih berdasarkan dari hasil melakukan coaching barusan ini? Saya sih tetap ingin mengembangkan itu Bu, kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Bu pada saat melakukan coaching gitu Bu. Oh gitu. Nah, strateginya apa Bu untuk mengembangkan kemampuan membuat pertanyaan berbobot ini gitu kan? Seperti di awal pra observasi gitu ya, saya jelaskan bahwa banyak berlatih, lalu nanti akan mencari referensi-referensi gitu ya Bu, bagaimana sih caranya supaya berikan pertanyaan ini yang tepat gitu Bu. Lalu nanti terus membuat perbaikan dan juga tindak lanjut dari setiap umpan balik gitu Bu. Oh gitu, ya bagus-bagus sekali nih rencana Ibu nih. Jangka waktunya sendiri Bu, menurut Ibu kira-kira kapan Ibu bisa lebih mahir nih kemampuan membuat pertanyaan berbobot dibandingkan dengan saat ini?
Kira-kira sebulan kali Bu, jadi saya punya waktulah untuk menggali, berlatih gitu, sebulan deh. 1 bulan, iya ya. Nah, bagaimana nih Ibu membantu siapa nih gitu ya yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen Ibu? Saya akan meminta rekan sejawat gitu ya Bu, supaya terus pada komitmen saya gitu. Jadi saya minta nanti mereka akan mengobservasi saya pada saat melakukan coaching dan juga memberikan evaluasi gitu Bu. Wah, bagus sekali. Jadi Ibu akan meminta bantuan rekan sejawat gitu kan agar mereka bisa mengevaluasi gitu dan memberikan masukan kepada Ibu ya. Saya sih ingin lihat nih progres dari Ibu nih 1 bulan ke depan. Iya Baik, Bu. nanti kita bisa bertemu kembali mungkin ya setelah 1 bulan itu. Iya betul Bu, jadi 1 bulan saya berprogres gitu, berproses, nanti kita akan bertemu kembali gitu Bu. Jadi ya semoga berjalan dengan baik gitu lah Bu. Iya, saya doakan semoga berjalan dengan baik. Di mana nanti kita bisa ketemu? Nah nanti bisa di sekolah mungkin ya Bu ya? Oke, baik, nanti saya main ke sekolah Ibu ya. Boleh Bu, Iya. siap Bu. Iya, sampai jumpa 1 bulan kemudian ya Bu Mega. Sukses selalu. Amin, terima kasih ya Bu Eva, sampai bertemu kembali. Iya, Bu Mega.